mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Secara jujur, sebelum saya menyecap sebagai seorang warga binaan, maka penilaian dalam diriku, orang-orang yang ada dalam penjara tidak layak untuk diberikan pengampunan. Aku otomatis lupa. Sebelum aku pernah mengalami yang namanya sebagai warga binaan di lapas, aku sangat membenci orang-orang penjara. Bahkan secara jujur ada ketakutan. Pernah aku pangkas, di sampingku ada orang bertato. Dia berkata, buang sial dulu bang, udah baru keluar. Aku udah langsung ketakutan, karena udah pangku adalah orang penjara atau bekas napi itu adalah orang-orang yang masih belum meninggalkan masa lalunya, masih mau melakukan hal-hal buruk. Aku tidak suka mendengar, bersentuhan, berkomunikasi dengan orang-orang penjara. HP lan ditahi jolma rohana donasau. Bukan pemikiran kita, tetapi Tuhan mengizinkan aku untuk bersama dengan orang-orang penjara. Bahkan aku pun ikut di dalam bagian dari wadah penjara atau lapas, lembaga permasyarakatan. Ada sebenarnya kawan saya yang mau ikut. Tadinya bukan dia, ada Marga Siregar, tetapi kelihatan dia masih ragu. Makanya aku tidak paksa dia. Kelihatan dia masih ragu karena belum pernah bertemu dengan orang-orang yang ada di penjara, dan aku yakin pola pikirnya sama, bahwa orang-orang penjara itu sangat menyeramkan. Orang-orang yang ada di lapas itu sangat menyeramkan. Kita sepakat orang jahat itu layak dihukum. Kita sepakat bahwa orang yang jahat itu layak untuk dihukum mati seberat-beratnya. Kita sepakat bahwa orang yang jahat itu tidak layak untuk dikasihi. Masa bisa udah jahat dia melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan, tapi ada remisi lah, ada PB lah, ada gerasi lah, ada amnesti, dan banyak hal pengampunan, dan itu tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak pernah mengalami yang namanya penjara. Tetapi kita yang sudah pernah mengalami di sini, tentu kita mengatakan, bah, asima rohani Tuhani, saya doma pembebasan bersyarat lebih cepat. Tuhan kiranya lebih cepat membebaskan aku, diberikan aku pengampunan, dan banyak hal yang kita inginkan dalam lapas ini. Tidak hanya orang baik, orang jahat sekalipun nggak suka yang namanya kejahatan. Kalau ada seorang, maaf, aku masuk kepada GIS, kalau ada seorang pembunuh, dia pun pasti tidak akan suka anaknya berbuat kejahatan, apalagi sebuih-buihnya, sebisa-bisanya anaknya tidak menyentuh yang namanya lapas atau penjara yang sangat menjijikkan itu. Orang benci kejahatan, gak semua orang suka dengan yang namanya orang jahat. Maka ikut tersadar itu, kalaupun orang memandang kita sebelah mata, jangan kita merasa menjadi tidak suka, tetapi sadar, iyalah, aku kan orang jahat, iyalah, aku kan orang di lapas, iyalah, aku kan orang penjara yang sudah pernah melakukan banyak kejahatan. Kita pun akan berpikir 1000 kali untuk mau berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kita pun akan berpikir 1000 kali untuk memberikan pinjaman uang kepada orang yang sudah meminjam tapi tidak membayar hutangnya. Mungkin terjadi di tempat ini. Kita akan berpikir 1000 kali untuk mendoakan dia. Tarhona manangnya pengidana. Mungkin mendoakan, tetapi mendoakan supaya dia hancur, mendoakan supaya keluarganya berantakan, mendoakan agar hidupnya menderita semenderita-menderitanya di dalam lapas. Tetapi Yesus berkata lain. Dalam perikop ini Yesus berkata lain, bahkan Soeharto berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan manusia. Hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, pembalasan dendam itu terjadi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lakukanlah hukum kasih. Memang tikos
Nah, jahat ikut dihukum. Memang benar, yang jahat tetap jahat dan perlu ditindak dan dihukum. Tapi Yesus mau katakan, benci perbuatannya, tapi kasihi orangnya. Benci perbuatannya, tetapi tetap kasihi orangnya. Terbalik dari apa yang kita pikirkan secara manusia. Lalu kita mengatakan, poha caraku maka holongi nama musuh Tuhan. Poha caraku maka holongi bena nau mapai sega rumah tangga. Bagaimana caraku aku mampu untuk mengasihi, mendoakan, mengampuni orang yang sudah membuat keluargaku berantakan? Bagaimana caraku mengampuni, mendoakan orang yang sudah memasukkan aku ke tempat ini? HP ibadah sendiri sudah senang-senang. Bagaimana caraku mendoakan dia sementara dia sudah membuli aku? How could it be? Bagaimana itu terjadi? Tak tahu. Aku tidak bisa melakukannya. Tetapi Yesus berkata di bagian perikop lain, ahli bakna modot si botosuka, ahli bakna modot si polisi. Apa bedanya kalau kau cuma mengasihi orang yang mengasihimu? Si polisi pun mau ulahumi. Apa bedanya kau dengan orang-orang ahli Taurat? Ketika kau hanya bisa mengasihi, mengampuni orang yang sudah berbuat baik padamu, maka berbuatlah baik sekalipun orang sudah menyakitimu. Berbuatlah baik sekalipun orang sudah menghinamu. Allah memang musuh, kasihilah musuh. Dan kita juga berkata, daftar renau depe aiso suruh-suruh anau. Aku gak bisa, aku bukan malaikat. Seliling hudegi depe tanohon, daftar renau memaafkan di tanah. Mungkin bisa jadi. Selama aku masih hidup, selama masih ada darah dan daging, aku masih manusia yang tidak mungkin bisa memaafkan orang yang sudah membuat aku menderita seperti ini. Tidak mungkin itu secara manusia, dan itu logis secara hajol mau. Tapi sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus, walau nggak gampang dan murah, tidak gampang melakukannya, we have to do it. Kita harus mampu melakukan itu, mengampuni, berdoa, mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Jangan egois, jangan hanya mau dicintai tapi nggak mau mencintai. Jangan hanya mau didoakan tapi nggak mau mendoakan orang. Jangan hanya mau diampuni tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita sudah diampuni Tuhan, masa kita tidak mau mengampuni? Kita sudah sering didoakan di gereja ini, masa kita tidak mau mendoakan? Even itu musuh kita, walaupun itu adalah musuh kita. Tapi ketika itu sulit kita lakukan, we need Jesus. Because without God we are nothing. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Tidak mampu. Atau memang kita harus punya kekuatan yang dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita di tempat ini saat ini mengalami yang namanya juga penghinaan dari sama kita di dalam ini? Atau bisa saja tadi malam di kamar atau sebelum masuk ke gereja ini kita sudah dipancing untuk memusuhi orang, mungkin bukan karena perbuatan kita tapi perbuatan orang lain, sehingga kita membenci dia, sehingga kita bawa kebencian itu dalam gereja ini, sehingga kita membawa dendam itu dalam gereja ini. Coba lihat kanan kiri, apakah ada di antara kita yang kita benci? Atau mungkin dari ujung ke ujung. Tapi puji Tuhan, ketika kita mengalami itu, kita masih bertahan dalam pujian dan doa tempat ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Kalau kita masih mau bertahan, membuang rasa ego kita untuk datang kepada Tuhan, tidak mau menjadi terlena oleh karena kebencian itu, justru menjadi tidak hadir dalam gereja Tuhan. Soal parbarita nauli dohono kuma, soal parjamita au dohono kuma, tahu mana saja. Tetaplah bertahan pada kebencian orang kepada kita, dan tetaplah serahkan diri kepada Tuhan, sekalipun kita sedang membenci orang lain. Tuhan aku tidak mampu mengampuninya, tidak mampu mendoakannya, tidak mampu mengasihinya. Saya cik di mana, sangat sungguh sakit apa yang sudah dia lakukan kepadaku. Tapi
Firman Tuhan berkata, aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku, itu keluna, kuncinya, yang mendengarkan aku, nasa nama nangion aku sadarion. Kalau yang gak mendengarkan, ya itu terserah dia. Tapi orang-orang, berapa orang kita ini yang mendengarkan firman Tuhan dituntut tanggung jawab, tugas, hutang bagi kita untuk keluar siap dari jauh. Ikut ada prinsip, harus ada prinsip setelah keluar dari ibadah ini. Kita berkata, aku mau mengampuni. Kalau aku tidak sanggup Tuhan, bergugur. Kuatkan aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan firman Tuhan bagian lain berkata, jika ada orang yang tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Suatu kan berdosa, ngata tangion akan dibata asa madame kita, asa mengampuni kita, tidak tahu jauh. Jangan sampai tambah dosa kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mampunilah, berdoalah, kasihilah musuhmu, tapi kita tidak mau melakukannya. Sampai kita dalam menangihon, padahal kita adalah orang-orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Suatu kan berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, apakah kita sebagai pelaku atau korban? Apakah kita orang yang sedang dibenci atau sedang membenci saat ini? Apakah kita sedang menghina atau yang sedang terhina saat ini? Firman Tuhan mau ingatkan kita, sabala nau katangi mengkatangi Tuhan ulang. Tuh, kepala sudah kita dengarkan firman Tuhan saat ini untuk kita menyatakan kita berdamai, mendoakan. Lakukan, do it by yourself. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti mampu melakukan. Amin. Asal nakal dosa, buang kebencianmu, buang dendam, buang sakit hatimu, buang akar pahitmu, dan terima Yesus. Kita pasti didoakan dalam doa kita kepada orang-orang bahkan yang memusuhi kita, berdamailah dan penuh kasihlah.